在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan karena selamat dari bencana. Suasana hikmat dari sebelumnya benar-benar lenyap, semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya, kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Haha, cara melarikan diri dari ular bajingan siamang sebelumnya seperti ular bodoh yang telah dipukuli sampai pingsan, itu sangat menyenangkan, meskipun kami hampir dihabisi, bisa melihat ular iblis itu siamang, dengan reputasinya yang ganas, berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu, dari apa yang dikatakan siamang, penatua itu seharusnya menjadi seorang alkemis, menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6, jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakut-nakuti siamang. Cek, alkemis tingkat 6, aku ingat kepala alkemis di klan Han kita hanyalah alkemis tingkat 5, bukan? Meski begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Benar, kali ini kita bisa dianggap beruntung, sayangnya, kami tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6, itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun, seorang ahli tentu saja memiliki kebanggaan terhadap seorang ahli, kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di gerbong dan tanpa sadar tertawa saat mendengar diskusi panas di luar, untung dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai gerbong tiba-tiba dibuka sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas, segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk, dia secara acak melemparkan kantong air ke yang pertama dan tersenyum saat dia bertanya, kamu tidak terkejut, kan? Xiao Yan menerima kantong air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum, dia dengan lembut menjawab, saya baik-baik saja. Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang penatua yang membantu kami, jika tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di 10.000 ngarai ular. Han Chong duduk di gerbong dan dengan gembira berkata, namun, sesepuh itu sangat baik, biasanya, jarang ada orang yang mau repot dalam masalah orang lain kecuali mereka kenal. Xiao Yan menyeringai, tampaknya Han Chong di depannya menderita syok yang dalam di dalam ngarai, sekarang, dia menghembuskan semua itu sekaligus, selain itu, pujian tak henti-hentinya yang dia miliki untuk penatua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia belum cukup berkata-kata. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar, meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kami, awalnya, kami tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini, namun, kami bertemu dengan badai pasir di gurun dan akhirnya menyimpang dari jalur kami, jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, karenanya, kami hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini. Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei? Xiao Yan tiba-tiba mengerti, dia masih tidak yakin tentang mengapa kelompok Han Sue tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun mengetahui bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute, dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaan. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi, Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya, Xiao Yan dengan lembut bergumam saat mendengar ini, hatinya segera menghela nafas lega, cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari, pasti ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota itu, jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah, bagaimanapun,
dimanapun seseorang berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri hanya jika seseorang memiliki kekuatan. Xiao Yan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang Hall of Souls begitu dia mencapai kota Tianbei. Jika memungkinkan, dia akan menuju ke Burning Flame Valley dan mendapatkan dua perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia harus bisa bersaing dengan elit Douzong secara langsung bahkan jika dia tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran dalam hati Xiao Yan, karenanya, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiao Yan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Konvoi itu mengikuti jalan utama dan menuju selatan, perlahan-lahan menuju kota Tianbei, yang agak jauh, karena semua orang sadar bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi, ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Gerbong kereta juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam gerbong, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian pada malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan akan sangat tidak efisien, makanya jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore hari, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah, dia bahkan bisa merasakan beberapa doqi mengalir di dalam nadinya, meski sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan pemulihan lukanya membuatnya merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti, dia tahu karakter Han Sue dan tidak ingin ditegur lagi olehnya. Begitu dia turun dari gerbong, Xiao Yan mengambil beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong, namun, dia akan mengendus aroma tenang yang samar-samar ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan, dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Han Sue di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sue berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya, pakaian linennya yang kasar memberinya keistimewaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan lembut, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Meski begitu, itu adalah wajah yang bisa terus dilihat orang, dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik semakin lama memandangnya. Mata cantik Han Sue mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut, mata hitam pekat itu tidak menampakkan kegelisahan atau ketidakteraturan yang ditunjukkan orang lain saat mengawasinya, semua yang terlihat di dalam diri mereka adalah sedikit senyum dan ketenangan, mata itu seperti air dalam yang sulit membentuk riak sekecil apapun. Nona Han Sue, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Han Sue menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil terkekeh. Alis Han Sue sedikit gemetar ketika dia mendengar ini, dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiao Yan di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka, probing doqi dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan doqi memasuki tubuhnya, sebuah pikiran melintas di benaknya dan doqi di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Doqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum kembali tanpa daya, itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Han Sue, baru setelah itu dia melepaskan tangannya, kekecewaan melintas di matanya, tampaknya tebakan konyolnya itu memang berasal entah dari mana, saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalam yang sangat serius. Tidak apa, Han Sue menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, cedera dalam tubuhmu cukup serius, Anda tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini. Tidak perlu, meskipun saya terluka, saya bukanlah orang yang tidak berguna. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda, dia menghindari Han Sue dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sue tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mengamati punggung yang agak kurus, dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu, melihat penampilan Xiao Yan, usianya sepertinya mirip dengan dia, bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan,
kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakut-nakuti seorang elit Do Huang hanya dengan dua kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi, cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak dapat melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Bagian dalam kamp itu sunyi, hanya derak api sesekali yang bisa terdengar, ada cukup banyak penjaga yang berjalan mondar-mandir di luar kamp, melindunginya. Xiao Yan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di kamp, tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan, benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Doqi dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit, perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiao Yan yang tidak berdaya. Pelatihan ini berlangsung lama, hanya ketika seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya, namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiao Yan yang terbuka. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya, Doqi hijau giok perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam ke kelompok Doqi ini, dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar, yang tampaknya. Kekuatan spasial, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kelas Douzong agar hampir tidak bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul dalam Doqi Xiao Yan adalah kekuatan tata ruang yang asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, karena alasan tertentu, tidak tersebar, sebaliknya, itu bergabung dengan Doqi saya ini benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya aku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial, meskipun sangat lemah, saya benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman, sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya, saat itu di kepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi. Itu seperti yang dikatakan Han Chong, perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus, selama beberapa hari yang tersisa, mereka menemui beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang, kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih sekitar 70 hingga 80%, luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda dari Doqi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiao Yan tidak mengungkapkannya, dia menyukai orang-orang konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena penyataan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan bahkan Han Sui dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang atau bahkan elit Douzong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan aslinya jika dia ingin menyembunyikannya, bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sui untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiao Yan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak memperlihatkan jejak apapun, tetapi Han Sui sepertinya merasakan sesuatu secara samar. Kadang-kadang keraguan samar dan pikiran yang dalam akan muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Selain itu, Han Sui sering muncul di depan Xiao Yan ketika dia bebas dan mengobrol secara acak dengannya. Namun, konten obrolan itu diam-diam menanyakan tentang identitas dan latar belakang Xiao Yan. Tentu saja,
Dengan pengalaman yang diperoleh Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan menyerahkan dirinya di depan gadis seperti dia. Balasan serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sue kembali dengan tangan kosong setiap kali. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah menabrak tumpukan kapas. Xiao Yan merasa tidak berdaya di hatinya saat menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sue dan dia untuk menghindari wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sue sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sue menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es, kemarahan bahkan melintas di matanya. Yang tak henti-hentinya tertawa, menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Sue. Semua orang berdiri, tatapan mereka terfokus pada Han Sue di tengah. Xiao Jie, nona muda, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Sue mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong, sialan. Ini bajingan lagi, gelombang kutukan terdengar dari semua tempat ketika mereka mendengar kata-kata, klan Hong. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sue berkedip sedikit, dia segera berbicara dengan suara samar, orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah untuk menelan klan Han kita dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan, apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu, kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Han Sue masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong, kepalanya bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti di depan pemuda yang duduk di sisi api, namun, dia sepertinya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sue berkerumun, dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati. Dimengerti, semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sue menganggukkan kepalanya, dia mendengus pelan pada beberapa orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di kamp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sue menghilang, wajah mereka berubah-ubah antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api, yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut lama sebelum Xiao Yan, yang selama ini fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di dalam kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah darinya. Alasan terpenting adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan Wind Lightning Pavilion. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara Central Plains. Klan Han kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Pavilion Petir Angin. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar nama yang akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah Wind Lightning Pavilion? Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, diriku yang dulu akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati biarpun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah.
Han Chong tidak memasukkan kata-kata marah dari anak-anak muda ini ke dalam hati, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi keresahan. Saya akan meminta Xiao Jie, nona muda untuk memberi Anda uang setelah mencapai kota Tianbei. Anda harus pergi sendiri dan menghindari keterlibatan." Xiao Yan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. "Baiklah, semuanya harus istirahat lebih awal, tingkatkan jumlah penjaga malam ini, setiap orang sebaiknya tetap membuka mata besok, kita harus aman." Begitu kita kembali ke klan, Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah, sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api, setelah itu menjadi seperti anak panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri, dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan sangat membebani Anda." Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan menghilang selama ribuan kilometer, banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi karena berulang kali tersebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pepohonan di sisi jalan mulai menekuk hingga sakit-sakitan. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, menimbulkan debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. "Semuanya, lebih fokus, kami akan segera memasuki wilayah kota Tianbei." Sebuah teriakan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang, mereka mengangkat kepala dan melihat ke papan nama batu di ujung jalan, semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka, tangan yang mereka gunakan untuk memegang kendali, juga mengeluarkan keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang ke jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Siu, siu, konvoi baru saja melewati lempengan batu ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang, namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak dokis meletus dan memblokir semua anak panah. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Tawa perlahan keluar dari hutan, segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat menyerbu keluar dan benar-benar memblokir jalan menuju kota Tianbei. Dua pria tua di depan kelompok sosok kulit hitam adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat, ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata saat mereka melihat lencana berwarna merah. Nona Han Sue, tolong keluar, kami dua orang tua datang karena kamu." Kedua orang tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya, sebaliknya, mata mereka menatap gerbong tempat Han Sue berada saat mereka tertawa terbahak-bahak. Berderak, pintu gerbong perlahan dibuka dan Han Sue yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua lelaki tua ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa dua tetua Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Han Sue berangsur-angsur tenggelam. Kedua tetua dari klan Hong ini memiliki kekuatan sekitar bintang Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini, aku yang dulu hanya mengikuti perintah, kamu harus pergi bersama kami. Hong Lai tanpa ekspresi melirik Han Sue saat dia berbicara. Bermimpilah, kilatan dingin melintas di mata Han Sue, dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang berkilat dan muncul di dalamnya. Bodoh yang keras kepala. Hong Lai menggelengkan kepalanya saat melihat Han Sue melawan, ketidaksabaran melintas di matanya, dia melangkah maju dan muncul di depannya, dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan memblokir semua jalan mundur Han Sue. Kepucatan muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal, dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan.
Bang! Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh indah Han Sue seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil lebih dari selusin langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku yang dulu. Tidak heran Anda telah menarik perhatian tuan muda. Tubuh Hong Lei tidak bergerak. Dia melirik Han Sue yang telah mundur. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sue. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sue saat dia merasakan serangan Hong Lei yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk bersaing dengan seorang elit Do Huang. Angin sawit tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sue, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Lei. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sue tiba-tiba menoleh setelah dikejutkan, matanya yang cantik terkunci pada gerbong tempat Xiao Yan berada. Menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu sebenarnya bertindak sangat benar. Anda benar-benar telah berlatih sampai Anda memiliki kulit tebal di usia Anda. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang, namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat, itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali.